Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Kita bersyukur masih dapat beribadah bersama meskipun secara online. Bagi Anda yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan memfollow IG kami GMS Semarang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08 222 3390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi jemaat yang rindu untuk terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar, dengan menambahkan Rp1 pada nominal transfer yang Anda berikan. Dan sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah. Kami minta biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Biar firman-Mu akan mengubah hidup kami. Dan Kau dapati kami sebagai penyembah yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, Tuhan Kau segalanya bagi kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Naikkan syukur buat segala kekuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur
besar kasih-Mu, sungguh ku kagumkan Engkau semua. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tuhan, sungguh Yesus, Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan, hadir dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi.
bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidup kami Tuhan, kau terutama, kau yang kami perlukan. Kau yang terutama, kau yang terutama. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya adalah untuk kita membawa persembahan persepuluhan ke hadapan Tuhan. Ada 3 kebenaran yang penting yang harus kita ketahui mengenai persembahan persepuluhan. Yang pertama berbicara mengenai prioritas. Ketika kita diberkati dapat penghasilan di bulan ini, lalu sebelum kita menggunakan untuk keperluan lain, kita mempostingkan, membudgetkan 1/10-nya, lalu kita bawa kepada Tuhan, berbicara mengenai prioritas di dalam area keuangan. Lalu yang kedua berbicara mengenai ketaatan. Firman Tuhan dalam kitab Maleakhi mengajar demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada makanan di sana. Dan ketika kita mengerjakan melakukannya, kita sedang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya meyakini ketaatan kita kepada firman-Nya akan membawa penggenapan janji Tuhan. Lalu yang ketiga berbicara mengenai iman percaya kita kepada Tuhan. Memang benar kitalah yang bekerja, yang berusaha, kita kerja cerdas, kita kerja keras. Tapi kita meyakini Tuhanlah menjadi sumber berkat yang memberkati seluruh pekerjaan, entah bisnis atau karir yang kita lakukan. Mari kita datang atau bawa persembahan persepuluhan dengan pengertian yang benar, dengan 3 kebenaran tersebut. Dan saya meyakini Tuhan juga mengaruniakan berkat kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persepuluhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami, di area pekerjaan, di area keuangan, entah bisnis atau karir yang kami bangun. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bawa persembahan persepuluhan dengan pengertian yang benar, berbicara mengenai prioritas. Yang kedua berbicara mengenai ketaatan. Ketiga berbicara mengenai iman kami. Kami bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Karena kami yakin Tuhan menyertai kami. Dan nama-Mu sebagai hamba Tuhan juga berdoa supaya umat-Mu diberkati dalam pekerjaan, dalam keuangan. Mereka pun mengalami kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadir Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, jamah siap hati, ku rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu
selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Oh rindu selalu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa beribadah minggu bersama dengan Anda sekalian. Dan saya meyakini anugerah Tuhan yang membuat kita kuat dan akan terus berjalan di dalam kekuatannya. Sepanjang bulan ini ada satu topik khotbah yang saya angkat dan sangat penting menentukan perjalanan kehidupan kita. Keberhasilan atau kegagalannya menurut ukuran standar Tuhan tentunya kita perlu menjaga yang satu ini yaitu hati. Sehingga tema khotbah sepanjang bulan ini adalah The Heart Matters. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan atau kematian yang kita jalani di dalam hidup kita tergantung hati. Terjemahan lain yang saya juga suka akan terjemahan ini membuat kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dikatakan lebih dari apapun juga jagalah hatimu, karena disitulah ditentukan batas-batas kehidupan. Jadi panjang, lebar, dalam dan tingginya hidup kita ditentukan hati kita. Kalau hari ini kita merasa hidup kita sempit, tidak berkembang, kita perhatikan apakah hati kita dijaga demikian rupa atau tidak. Dan hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul amarah yang membutakan. Kita lihat sikap amarah atau kemarahan yang merugikan, membutakan, sehingga berakhir dengan kehancuran yang mengerikan. Mari kita lihat sebuah peristiwa dan kita akan belajar banyak dari situ. Dari Kejadian 34 ayat 1 sampai 4 kita perhatikan terlebih dahulu. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Shikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Shikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Ada seorang anak Yakub, wanita, yaitu Dina, lahir sebagai anak perempuan satu-satunya dari istrinya Yakub yang namanya Lea. Sehingga merupakan sesuatu yang natural atau alami, Dina akhirnya ingin berjumpa dengan perempuan-perempuan di negeri Shikem itu. Karena dorongan natural dia pengen berteman, bersahabat, karena saudara-saudaranya laki-laki semua. Sesuatu yang alami, sesuatu yang berjalan normal, tetapi tiba-tiba saja menjadi musibah, karena Shikem, sang pangeran atau anak raja negeri itu, tiba-tiba terpikat hatinya dan memperkosa Dina, anak daripada Yakub. Seringkali dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, semua yang tampaknya kita jaga, tampak kita atur dengan baik-baik, pekerjaan kita, kesehatan kita, anak-anak kita, bisa saja datang sesuatu disrupsi atau interupsi yang tidak menyenangkan. Bisa saja misalkan bisnis atau pekerjaan kita mengalami problem atau kebangkrutan, kita di PHK mungkin. Atau kesehatan kita memburuk, tiba-tiba saja ada penyakit tertentu atau kecelakaan. Demikian juga yang dialami, musibah yang dialami oleh keluarga Yakub. Tiba-tiba anaknya jadi korban perkosaan. Dan Shikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu melakukan hal yang dia sukai. Dia sembarangan karena merasa anak raja, punya otoritas, bebas melakukan apa saja. Tak disangka nanti kita perhatikan ayat demi ayat berujung kepada hal yang mengerikan. Keluarganya mati dibunuh, bahkan rakyatnya mati dibunuh. Bahkan ternak atau hewan peliharaannya atau hartanya dirampas. Kesalahan seseorang berakibat fatal. Entah apa yang ada dalam Shikem, di pikirannya Shikem. Dia hanya mengikuti dorongan nafsunya dan melakukan hal yang tidak sepatutnya. Meskipun pada akhirnya dikatakan dia akhirnya jatuh cinta betul kepada Dina atau ingin mempersunting atau memperistri daripada Dina. Meskipun endingnya
akhirnya berujung kepada sebuah perkawinan pernikahan yang mau dirancang karena sudah dimulai dengan kesalahan atau hawa nafsu. Tapi itu sama sekali tidak membenarkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati di dalam bertindak. Pikirkan 1000 kali bahkan ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang bersifat jahat atau dosa. Kalau itu sebuah ketaatan atau firman Tuhan, gak perlu pikir panjang atau 1000 kali berpikir. Kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan kita bahkan gak mau lakukan firman atau tidak taat pada akhirnya. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu yang dosa, sesuatu yang jahat atau sesuatu yang abu-abu, bahkan pikirkan jauh panjang ke depan. Karena akibatnya mengerikan luar biasa. Bahkan kalau itu dosa, gak usah pikir panjang, gak usah dilakukan. Maksud saya pikirkan 1000 kali itu. Supaya kita paham dan mengerti dan tidak jadi melakukan dosa atau pelanggaran. Tentu saja itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup kudus. Ayat yang kelima, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Syichem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Syichem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah. Karena Syichem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Kakak-kakaknya Dina marah. Sebuah respon yang normal, yang wajar kok. Kalau tadi saya berbicara hari ini mengenai amarah yang membutakan, kalau kita berbicara mengenai kemarahan, kemarahan itu sesuatu yang alami. Ketika kita menjumpai peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, kita merasa diperlakukan tidak adil, orang bilang dijolimi begitu, kita bisa marah. Marah sebetulnya respon yang normal. Karena Tuhan memberikan perasaan yang demikian. Perasaan kita ada sukacita, ada sedih, ada senang, ada marah juga. Tuhan yang memberikan perasaan itu. Namun amarah itu bagaimana kita perlu meresponinya, itulah yang menjadi PR atau homework kita. Anak-anak Yakub atau kakak-kakaknya Dina marah. Mereka gak terima adiknya diperlakukan tidak adil. Setiap manusia ada dorongan untuk mencari keadilan. Untuk dibela. Kalau dia perlakuan tidak adil, dia pengen untuk menerima kebenaran, keadilan. Itu sesuatu yang wajar dan boleh. Tetapi bagaimana meresponi atau langkah selanjutnya itu menentukan. Gak boleh main hakim sendiri. Nanti kita lihat kakak-kakaknya Dina, 2 orang terutama namanya Simeon dan Lewi main hakim sendiri. Amarah mereka biarkan meluap. Dan mengerikan Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan. Nanti cerita-cerita berikutnya, amarah membuat mereka akhirnya berbohong atau mendustai, ada tipu muslihat. Amarah akhirnya membuat mereka membunuh. Amarah terakhir membuat mereka akhirnya merampas milik orang lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hanya karena satu amarah yang memang perkara itu tidak bisa dianggap enteng, tetapi berbuah kepada dosa-dosa yang berikutnya, menipu, mencuri, dan bahkan membunuh. Bayangkan kalau kita tidak bisa menguasai yang namanya amarah. Hati perlu dijaga karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita perhatikan sejenak, dalam kitab Perjanjian Baru, sebuah surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 4 ayat 26 sampai 27, memberikan kita hikmat bagaimana kita mengatasi atau meresponi marah itu. Apabila kamu menjadi marah, kata Paulus, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi marah boleh enggak Bapak Ibu Saudara? Boleh. Bahkan menurut ahli jiwa. Mereka bercerita kalau marah dipendam, lama-lama akan meledak satu saat kita enggak kuat. Tapi juga bukan berarti melampiaskan marah seenak kita. Sehingga muncul problem yang lain juga bukan. Kita marah perlu kita salurkan tapi dengan tepat. Dan Paulus berkata ada 3 hikmat kebenaran dari firman Tuhan. Dikatakan kalau kita marah yang pertama jangan berbuat dosa. Kalau kita tidak bijaksana mengelola amarah itu, menguasainya,
Bukan hanya dipendam, ditutupi, padahal di dalam kita marah membara seperti api yang membara. Kita akan hancur juga, hangus dengan amarah kita sendiri. Tapi jangan berbuat dosa. Nanti kita akan lihat Simeon dan Lewi akhirnya berbohong, membunuh, akhirnya merampas, mencuri milik orang lain. Itu maksudnya. Kalau kita marah, jangan merembet ke hal-hal yang lain. Urusi persoalan yang satu tadi. Yang kedua, Paulus berkata kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya jangan dibiarkan berlarut-larut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang bisa puluhan belasan tahun nyimpan amarah. Sehingga belasan puluhan tahun, siapa bilang waktu bisa meredakan amarah? Belum tentu. Ada orang yang tetap menjaga api amarah itu meskipun puluhan tahun atau belasan tahun tetap bisa menyala. Jadi bukan hanya soal waktu. Alkitab mengajar, Paulus mengajar, segera selesaikan maksudnya. Bukan buru-buru selesaikan, tapi segera dalam pengertian jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, apabila marah jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita akhirnya kehilangan kendali hidup kita akhirnya melakukan hal yang jahat, kita sedang ditunggangi oleh iblis. Padahal kita anak Tuhan. Di mana iblis gak bisa merasuki kita, gak bisa menguasai kita. Kecuali kita membuka celah dan mengizinkan dia menguasai atau merasuki kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Masih ingat ayat firman Tuhan berkata iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Amarah salah satunya membuka hati untuk iblis masuk. Oleh karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis. 3 hikmat ini menuntun kita. Berarti Alkitab pun sebetulnya melihat bahwa marah itu wajar. Tapi bagaimana kita meresponinya. Mencari keadilan kepada seseorang atau kepada pihak yang berwenang itu boleh. Kalau kita merasa dirugikan. Tapi jangan merembet ke hal-hal lain. Jadi memang dibutuhkan hikmat dan anugerah Tuhan terutama. Supaya kita bisa menjaga hati kita di persoalan amarah ini. Lalu ayat yang ke-8 kita kembali ke dalam kejadian yang tadi, cerita tadi. Ayat 8 berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem, anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Sikem, seorang muda itu seorang pangeran. Seorang putra mahkota, anak raja itu menyadari kesalahannya. Ayah ketemu ayah, Hemor ketemu Yakub. Ayah ketemu ayah, mencoba negosiasi. Sebuah respon yang cukup baik. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, meskipun pada akhirnya mereka mencoba memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan. Tapi ternyata keadaan gak bisa diperbaiki. Jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu, oleh amarah atau oleh apapun juga. Sehingga kita merasa, gak apa-apa yang penting aku salah dulu. Toh nanti aku bisa minta maaf. Benar kita bisa minta maaf. Tapi masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara. Tidak semua kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja mampu memulihkan hal yang sudah rusak. Sekali lagi. Tidak semua hal yang kita sengaja lakukan atau tidak sengaja lakukan akhirnya rusak, lalu kita bisa perbaiki. Ternyata tidak semua hal. Jadi hati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu. Hati-hati ketika kita bersikap, mengambil keputusan atau berkata-kata atau bertindak. Mungkin saja tindakan dan kata-kata kita tak pernah bisa memulihkan kembali hubungan yang rusak. Ibarat sebuah vas bunga dari bahan tanah liat atau keramik. Mungkin jatuh, pecah. Lalu bisa dilem untuk disambung kembali. Bisa. Kepingan atau pecahan itu kita lem satu persatu menjadi vas kembali. Tapi ingat retakannya tak akan pernah bisa kembali pulih. Ada kesalahan-kesalahan.
Ada banyak hal, entah itu perbuatan, tindakan nyata atau hanya perkataan, merusak selamanya tak bisa diperbaiki. Meskipun akhirnya kita sadar insaf, ingin memperbaiki keadaannya persis seperti Syichem, sang putra mahkota dengan ayahnya yang namanya Hemor. Mencoba menjalin kembali, merajut kembali hubungan itu. Ternyata itu pun tak mempan. Jadi pikirkan sampai ribuan kali untuk kita melakukan sesuatu yang salah. Bahkan kalau bisa jangan lakukan kesalahan atau jangan lakukan dosa. Itu yang paling tepat sesungguhnya. Tapi perhatikan, tak semua bisa dipulihkan. Dan memang butuh anugerah Tuhan. Ketika kita salah berdosa, minta ampun sama Tuhan, saya yakin Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kamu mengaku dosamu, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari pihak Tuhan sih dia panjang sabar. Amarahnya hanya sesaat. Marahnya pun bukan karena benci sama kita. Marahnya pun membuat kita terhindar daripada kebinasaan atau kematian kekal. Minta ampun sama Tuhan sih, Tuhan ampuni. Tapi masalahnya dalam hidup kita tetap ada konsekuensi. Tetap ada dampak. Kita mencuri, contohnya kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi orang akan cap kita, membuat stigma negatif, kita adalah pencuri. Kita bercerai atau berzinah, Tuhan ampuni. Kalau kita minta ampun sungguh-sungguh, maksudnya tidak mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Lalu kita juga coba rujuk dengan pasangan kita atau dengan keluarga. Bisa saja hubungan itu lama-lama pulih, tapi pasangan kita akan tetap kadang-kadang trauma itu muncul. HP kita dicek, kita mau pergi kemana, dia tanya berulang kali. Tetap Bapak Ibu Saudara, ada dampaknya. Orang yang hamil di luar nikah misalnya. Akhirnya dia sadar, dia minta ampun, dia diampuni Tuhan. Tapi akhirnya menjadi aib, menjadi sesuatu yang memalukan. Apalagi usia muda, sudah punya anak di luar pernikahan pula. Tuhannya sih ampuni. Tapi dampaknya, akibatnya tetap ditanggung. Oleh karena itu perhatikan, hati-hatilah ketika kita mau lakukan sesuatu yang jahat, mau lakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan kalau bisa sih gak usah dipikirkan berulang kali, gak usah dilakukan, itu jauh lebih tepat. Ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Syichem dan Hemor ayahnya dengan, perhatikan, tipu muslihat. Karena Syichem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian. Memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Perhatikan kata-kata, setelah lalu anak-anak Yakub menjawab Syichem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Amarah yang tidak dikelola dengan baik. Hati yang tidak dijaga dengan baik, ingat, dari hatilah terpancar kehidupan. Akhirnya mereka berbohong, membuat tipu muslihat, merancang sesuatu kehancuran. Dendam akan terus muncul, balas dendam kembali. Dendam dengan dendam akan terus. Amarah berganti dengan amarah akan terus. Seperti api yang menghanguskan. Tak akan pernah berhenti. Sampai semuanya terbakar habis. Mungkin api itu baru berhenti. Bahkan dari generasi ke generasi dendam itu masih bisa diturunkan kepada anaknya loh, kepada cucunya. Mengerikan. Ketika dendam atau amarah tidak kita selesaikan di dalam hidup kita sampai generasi kita saja. Dengan cara Tuhan, dengan cara yang bijaksana. Kakak-kakak Yakub dengan amarah. Mereka buat tipu muslihat, mereka berbohong. Dan mereka akhirnya berbohong dengan cara minta. Supaya seluruh laki-laki di kota Syichem itu disunat. Padahal sunat sendiri di zaman itu adalah perjanjian yang sakral antara Abraham dengan Tuhan. Yakub itu anaknya Abraham.
Berarti anak-anaknya Yakub yang 12 itu mewarisi juga. Maaf, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Berarti generasi ketiga, dan itu kalau turun sama anak-anaknya Yakub berarti generasi keempat. Mereka juga tetap mengikuti atau ada dalam perjanjian antara Tuhan dengan Abraham nenek moyangnya. Sunat waktu itu sesuatu yang sakral. Berbicara mengenai perjanjian ilahi antara manusia, atau lebih tepatnya antara Tuhan dengan manusia. Ada 4 berkat Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Memberkati Abraham, membuatnya menjadi bangsa besar, membuat namanya masyhur, dan yang keempat ini yang sangat penting, menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Dan dari Tuhan itulah yang akan dilakukan dari pihak Abraham dan keturunannya, mereka harus disunat. Di zaman perjanjian baru, sunat secara lahiriah tidak berbicara mengenai sesuatu yang sakral dan ilahi. Sunat secara lahiriah hanya karena alasan kesehatan saja bagi pria, bagi laki-laki. Tapi di zaman itu sesuatu yang sakral. Bayangkan sesuatu yang sakral dipakai demikian rupa, dipelintir oleh kakak-kakaknya Dina, yaitu anak-anak Yakub, untuk menipu daripada Syichem dan seluruh bangsanya. Sesuatu yang mengerikan. Lihat Bapak Ibu Saudara, amarah hati yang tak dijaga berujung akhirnya kepada dosa berikutnya yang namanya tipu muslihat atau berbohong. Bahkan menghalalkan segala cara, menggunakan hal-hal yang ilahi, yang sakral untuk berbohong kepada mereka. Bayangkan dimulai dengan amarah seperti api yang menggebu-gebu, yang begitu luar biasa, memiliki kekuatan untuk menghancurkan, membinasakan. Dosa tidak diselesaikan, muncul dosa berikutnya, tak diselesaikan, muncul dosa berikutnya, terus berkali lipat, terus berulang-ulang, seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Itulah yang kita perhatikan ketika kita tidak bisa menguasai hati kita. Saya berharap sampai di titik ini kita menyadari benar firman Tuhan yang berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan justru ini pelajaran yang baik, cerita yang baik untuk kita melihat bagaimana hati yang tak dijaga berujung kepada sesuatu yang mengerikan. Sunat sesuatu yang sakral dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sesuatu yang sakral Bapak Ibu Saudara di zaman itu. Tapi justru dijadikan alat untuk membalas dendam. Justru kita perlu menjaga hati kita. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Menjaga hati membuat kita akhirnya terpancar kehidupan, sehingga terjaga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika hati gak dijaga, ada sesuatu yang menghancurkan terjadi. Ayat 18 sampai 24. Lalu Hemor dan Syichem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Syichem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Hemor ayahnya dan Syichem anaknya mencoba mempengaruhi penduduk kota itu.
Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita. Dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini. Orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga kita menjadi satu bangsa. Yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat. Sama seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka. Bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Lalu ayat yang ke-24 dikatakan demikian, maka usul Hemor dan Syichem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Jadi Syichem, sang putra mahkota itu pangeran kerajaan bersama dengan Hemor ayahnya berusaha untuk meyakinkan penduduk kota. Bahkan mereka cari cara, sesuatu yang baik sih mencoba menjalin ulang tadi persahabatan atau memperbaiki kekeliruan yang sudah dilakukan oleh Syichem. Bahkan mereka juga merancang sesuatu yang agak licik. Mereka berkata ayat 23, ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Jadi dengan tricky, dengan curang sekali, Syichem dan Hemor, ayah dan anak ini mencoba meyakinkan dan juga berpikir supaya Yakub dikuasai oleh mereka. Mereka mencoba mengambil barang daripada yang dimiliki oleh Yakub. Saya jadi teringat Tuhan pun berjanji kepada Abraham, orang yang memberkati kamu akan diberkati, orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Jadi hati-hati ketika kita berpikir hal yang curang, hal yang jahat bagi orang lain. Apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kutuk itu akan kembali kepada kita. Karena bukankah kita juga keturunan Abraham secara rohani. Jadi mereka mencoba sesuatu yang tricky sekali, yang curang, yang licik sekali. Bukan hanya untuk menjalin persahabatan, ternyata meskipun mereka mungkin ingin meyakinkan penduduk seluruh kota untuk disunat, yang laki-laki. Tapi juga ingin merampas sesuatu, mengambil sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub. Siapa itu? Yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Serta masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Syichem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Syichem lalu pergi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ternyata dua orang kakaknya Dina namanya Simeon dan Lewi. Kakak-kakaknya Dina banyak yang lain juga. Kakak-kakak yang pria tapi Simeon dan Lewi yang mengawali. Ternyata mereka merancang, mereka sudah membayangkan. Ini kalau mereka masuk pengadilan, ini kejahatan berencana atau pembunuhan yang sudah direncanakan. Jadi mereka sudah merancang jauh ke depan. Sayangnya rancangan mereka rancangan yang menghancurkan. Bukan rancangan yang justru membangun. Padahal kalau tadi kita ingat kembali janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan akhirnya diturun kepada Ishak dan Yakub. Dan kepada anak-anak Yakub tentu saja termasuk Simeon dan Lewi. Adalah kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi yang terjadi ironis, menyedihkan. Mereka bukan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Atau membawa bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan. Tetapi justru sebaliknya mereka menjadi pembunuh. Mereka membinasakan orang lain. Orang yang tak bersalah bahkan. Kan yang salah itu cuma Syichem. Seharusnya satu orang saja. Ayahnya ikut menanggung. Seluruh laki-laki ikut menanggung, semuanya dibunuh karena mereka sedang kesakitan. Baru saja disunat. Bahkan berarti yang rugi itu siapa? Istri dan anak-anak penduduk Syichem. Mereka kehilangan dalam waktu yang bersamaan, dalam satu saat satu hari. Kehilangan suami ya iya. Kehilangan kepala rumah tangga ya iya. Kehilangan seorang ayah ya iya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersalah? Ketika main hakim sendiri. Ketika melakukan kejahatan karena dimulai dengan amarah. Yang tidak dikuasai dengan baik. Justru kehancuran demi kehancuran datang menghadang. Simeon dan Lewi dengan marah, dengan tidak takut. Karena mereka merasa benar, dimulai dengan perasaan dijolimi atau tidak diperlakukan tidak adil. Mereka merasa benar dan berhak untuk
menekan, membalas, untuk membunuh bahkan orang lain. Pertanyaannya, apakah benar respon mereka seharusnya demikian? Bahkan nanti kita lihat Yakub sendiri sebagai ayahnya sangat-sangat tidak setuju. Ayahnya pun sangat-sangat menyayangkan kejadian itu. Kejahatan, pembunuhan, pembantaian massal itu terjadi. Ayahnya pun tak menginginkan. Simeon dengan Lewi yang mengawali. Mereka Israel jadi contoh buat orang-orang saudara-saudara yang lain. Tapi sayang contoh yang jelek. Kalau kita mau jadi contoh dan teladan Bapak Ibu Saudara, jadilah contoh yang baik. Jadilah teladan yang bagus, yang menginspirasi. Contoh misal teladan yang baik, orang putus asa di tengah-tengah masalah, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Orang-orang menyerah di tengah-tengah pekerjaan yang tidak berjalan dengan baik, kita tetap punya mimpi, punya harapan. Orang-orang ninggalkan Tuhan, ninggalkan pelayanan. Ketika mereka ditimpa masalah, kita tetap melayani, kita tetap cinta Tuhan. Kalau mau jadi inspirasi, kalau mau jadi teladan, jadilah teladan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang menambahkan nilai. Bukan seperti Simeon dan Lewi menjadi teladan untuk hal yang menghancurkan. Kenapa kita tahu mereka jadi teladan untuk yang menghancurkan? Nanti kita lihat. Ternyata setelah Simeon dan Lewi mengawali, kakak-kakaknya Adina yang lain atau saudara-saudaranya ikut mengambil bagian, tapi yang jelek, tapi yang jahat. Suasana langsung kacau. Kondisi langsung akhirnya berbahaya. Berbahaya bagi keluarga Yakub tentu saja. Berbahaya bagi rencana dan kehendak Tuhan. Karena dua orang yaitu Simeon dan Lewi tidak mampu menguasai amarah di dalam hatinya. Hati yang tidak dijaga membahayakan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Perhatikan bahkan apa yang mereka lakukan mengakibatkan mereka tidak bisa mengalami berkat yang diwariskan oleh Yakub. Dicatat dalam Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Bukan Yakub mengutuki akhirnya Simeon dan Lewi, tapi akibat kemarahan mereka, akibat mereka tidak menguasai hati mereka, akibatnya mereka menderita kerugian sendiri. Satu saat Yakub di tengah-tengah usianya yang sudah makin tua ketika dia pergi ke Mesir, waktu itu ceritanya di tanah Goshen diselamatkan oleh Yusuf. Dia memberkati 12 anaknya, termasuk Simeon dan Lewi. Kita perhatikan apa kata-kata terakhir Yakub. Dikatakan Kejadian 49 ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka. Sebab berangnya bengis. Perhatikan Yakub tidak mengutuk orangnya, mengutuk amarahnya. Mengutuk kesalahannya. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, karena amarah yang tidak dikontrol, yang tidak dikuasai, bukan Yakub mengutuk anak-anaknya sendiri, tapi Yakub melihat dia memberikan berkat sekaligus bernubuat apa yang akan mereka alami di hari-hari ke depan. Yakub berkata mereka gak bisa tinggal bersatu dengan sukunya. Dan menurut sejarah demikian juga. Suku Simeon tersebar di wilayah suku Yehuda yang lebih besar daripada sukunya. Tersebar mereka. Bahkan suku Lewi yang akhirnya dipilih Tuhan untuk melayani di bait Allah atau kemah Musa waktu itu. Mereka pun tersebar di 48 kota. Mereka gak bisa menjadi satu suku yang kompak, yang berjalan bersama. Karena mungkin saja keturunannya pun punya sumbu yang pendek gitu. Maksudnya apa? Cepat marah. Sehingga mereka akhirnya tercerai-berai, terserak di kota-kota lain. Mereka gak bisa berkumpul bersama. Perhatikan, Yakub pun sebagai seorang ayah tidak setuju. Saya bayangkan, Dina kan anaknya Yakub. Harusnya Yakub yang paling gak terima juga. Karena bagaimana darah dagingnya diperkosa atau diperlakukan tidak adil. Harusnya yang menuntut keadilan yang pertama kali bukan hanya kakak-kakaknya Dina. Tetapi justru Yakub sebagai seorang ayah. Pasti dia jengkel
Pasti dia marah juga kepada Syichem dan Hemor. Syichem memperlakukan tidak adil dan tidak benar. Yakub pun tidak terima pasti. Berbuat sesuatu yang kotor yang menjadi aib. Tapi kembali Yakub bisa menguasai dirinya. Dan dia pun sebetulnya menegur daripada Simeon dan Lewi karena telah berbuat sesuatu yang melampaui yang seharusnya. Perhatikan ayat 27, bukannya Simeon dan Lewi saja ternyata. Ayat 27, kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu. Lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Perhatikan ayat berikutnya. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Perhatikan. Loh, kok jadi menyebar kemana-mana ya? Pertama marah sama Syichem, gak terima. Akhirnya mereka berbohong. Bukan hanya berbohong, membunuh, mengerikan. Dan gak berhenti sampai situ. Saudara-saudara Simeon dan Lewi yang lain, berarti 10 orang atau 9 orang yang lain. Akhirnya merampas. Menjarah harta benda, ternak, rumahnya habis, hangus. Perempuan-perempuannya ditawan, bayangin Bapak Ibu Saudara. Amarah ketika tidak dijaga, akhirnya merembet kepada hal-hal yang lain. Apa pesan moral yang baik yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Kalau kita merasa dirugikan, kita nggak terima, merasa diperlakukan tidak adil, muncul amarah. Jangan amarah itu menyebar kemana-mana. Pesan moral yang kedua, jangan munculkan amarah bagi orang lain. Jangan jadi trigger, jangan jadi pemicu, jangan jadi penyulut api kemarahan orang lain. Oleh karena itu berhati-hati dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan dan perbuatan kita. Jangan sampai menyulut api amarah orang lain. Karena sekali disulut amarah orang lain, mungkin api itu gak bisa dipadamkan. Bahkan dengan air, dengan perbuatan kita, permintaan maaf kita, atau dengan kita berkorban sekalipun, bahkan mungkin gak bisa mengembalikan atau memadamkan amarah orang lain. Kita bisa belajar dua hal. Baik ketika kita menjadi korban, kuasai amarah karena amarah menular atau mengakibatkan dosa-dosa yang lain muncul. Atau kerusakan yang makin parah. Atau yang kedua, jangan membuat orang lain marah. Bukan berarti kita jadi takut sungkan sama orang. Kita tahu benar lalu kita sudahlah biar orang gak marah lalu kita gak lakukan hal yang benar. Bukan. Tapi maksudnya adalah jangan lakukan tindakan-tindakan perkataan perbuatan yang akhirnya menyulut amarah daripada orang lain. Sehingga runyamlah sebuah peristiwa. Sehingga runyamlah keadaan atau kondisi yang kita hadapi. Ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Apa yang dilakukan Simeon dan Lewi sebetulnya berpotensi berbahaya sekali. Itu bukan kota kelahiran mereka. Mereka orang asing. Di tanah Kanaan, di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Yakub berkata ada orang Kanaan, ada orang Feris. Bayangkan kalau mereka gak terima. Serumpunnya penduduk kota Syichem minimal satu rumpun dengan mereka. Bayangkan apa jadinya keluarga Yakub. Yakub waktu itu bukan usianya, jumlahnya hanya 70 orang. Kok bisa tahu? Iya, nanti ketika masa beberapa tahun setelah itu Yusuf memerintah seluruh Yakub mengungsi ke Mesir di tanah Goshen. Dikatakan Yakub bersama dengan 70 orang total waktu itu bangsa Israel. Jadi bangsa pilihan Allah masih janin kalau itu bayi, masih kecil. Belum punya kekuatan apa-apa. Dengan mudah dapat ditindas, dengan mudah dapat dibinasakan, dengan mudah dapat dihancurkan. Simeon dan Lewi gak pikir panjang, sumbunya pendek, melampiaskan marah, membahayakan mereka.
Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dendam yang tidak diselesaikan menghasilkan dendam berikutnya. Dan akhirnya balas membalas generasi ke generasi. Jadi lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Apa yang dilakukan Simeon dan Lewi bukan hanya membahayakan Yakub dan keluarga. Tapi membahayakan rencana Tuhan. Seluruh Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru, terutama perjanjian lama, berbicara mengenai bagaimana benih kelahiran Mesias itu. Yang akhirnya diwujudkan 2000 tahun lalu ketika Mesias, Yesus itu lahir ke atas muka bumi. Benih kelahiran Mesias itu bisa tertunda. Meskipun kalau gagal sih gak mungkin, karena Tuhan bisa pakai 1001 cara, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi dari sisi manusia, apa yang dilakukan Simeon dan Lewi membahayakan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu bukan hanya seputar diri kita saja. Ada anak kita, ada cucu kita, ada orang lain, ada sahabat, ada gereja, ada orang yang jauh lebih banyak. Ketika sekali kita berbuat salah, sekali kita sengaja berbuat jahat, ketika kita membiarkan amarah menyulut kita, yang resiko hancur bukan hanya kita loh Bapak Ibu Saudara. Anak kita yang resiko hancur, pasangan kita resiko hancur, generasi di bawah kita resiko hancur, orang-orang Kristen pada umumnya resiko hancur karena kita. Sehingga orang tak suka dengan kekristenan, mencibir kita. Berbahaya sekali yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Mereka tak berpikir panjang. Dan mereka ditegur, tapi apa jawab mereka? Ayat 31, tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Simeon dan Lewi dinasehati, mereka gak terima nasihat ayahnya. Seharusnya yang paling marah itu ya Yakub ayahnya. Ayah daripada Dina itu. Tapi kakak-kakaknya tidak mampu menguasai emosinya. Bukan berarti setiap amarah kita pendam, lalu akhirnya kita meledak satu saat karena manusia punya kekuatannya. Ada batas limitnya. Amarah memang harus dikelola dengan bijaksana. Tapi bukan berarti serta-merta akhirnya melampiaskan sesuai keinginan kita. Dari kisah Yakub, Dina, Shikem, Hemor, dan kakak-kakaknya ini. Ada 4 prinsip yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kuasai amarah dan bertindak bijaksana. Banyak hal yang tidak bisa kita hindari. Amarah atau kita marah karena kondisi, karena seseorang bisa saja muncul sewaktu-waktu. Seperti Dina, siapa yang sangka tiba-tiba dia lagi berkunjung enak-enak. Ingin mengenal wanita-wanita Shikem, tiba-tiba dia diperlakukan tidak adil. Tapi ingat nasihat Rasul Paulus. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Aplikasi yang kedua, jangan balas kejahatan dengan kejahatan namun dengan kebaikan. Saya menyadari untuk melakukan hal ini adalah sesuatu yang sukar. Bagaimana mungkin orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita berbuat baik kepada dia. Secara daging kita gak terima. Secara daging kita ingin balas, apalagi kita mampu. Kita punya kekuatan, kita punya koneksi, kita punya sumber daya untuk membalas. Apalagi kita punya semuanya itu. Tapi bayangkan kalau kita lakukan firman Tuhan, kita meskipun punya sumber daya, orang jahat dengan kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Persis yang diajarkan oleh Yesus. Persis seperti apa yang diucapkan oleh Yesus. Kasihilah musuhmu, berilah makan, berilah minum kepada yang menganiaya kamu. Secara daging gak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan kasih karunia Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Tapi saya meyakini setiap orang yang telah menjadi tanda petik korban kasih Tuhan yang supranatural, kasih Tuhan yang agape itu. Pasti orang itu mampu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan bukan sebaliknya membalas kejahatan dengan kejahatan. Aplikasi yang ketiga, dengarkan nasihat dengan hati yang terbuka. Simeon dan Lewi tidak mau dengar nasihat ayahnya. Mereka merasa benar. Mereka merasa berhak membalas, membunuh, bahkan merampas Shikem, kota Shikem dengan penduduknya. Mereka gak peduli ayahnya menasihati apa. Akhirnya suku mereka terserak di antara suku-suku yang lain. Padahal seharusnya setiap suku tinggal di dalam harmoni. Mereka bersatu bersama-sama. Tapi akibat kemarahan mereka, akibat sesuatu yang tidak mereka bisa kuasai, akhirnya membuat mereka turun-temurun mengalami hal yang merugikan. Banyak pagar yang Tuhan beri. Pemimpin rohani, keluarga, orang tua kita, sahabat kita, pasangan kita, anak kita.
mertua kita, orang-orang di sekeliling kita adalah pagar orang-orang yang mengingatkan kita untuk kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Aplikasi yang terakhir, jangan menyulut atau memicu amarah orang lain. Tadi kalau 1, 2, dan 3 aplikasinya lebih banyak kalau kita yang diperlakukan tidak adil. Bagaimana kalau kita akhirnya merasa betul-betul amarah sehingga timbul karena orang lain yang memicu. Yang keempat justru aplikasi yang terakhir, jangan menyulut atau memicu amarah bagi orang lain. Hati-hati dalam berkata-kata, bertindak, mengambil keputusan. Sehingga kita tidak memicu orang lain menjadi marah dengan kita. Banyak hal yang membuat orang bisa marah dan akhirnya tidak bisa pulih kembali hubungan itu. Tidak semua hal bisa pulih. Oleh karena itu berhati-hatilah, bijaksanalah dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 23 kembali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini kita berbicara mengenai amarah yang membutakan. Kuasai hati kita. Ketika kita marah, bijaksanalah. Supaya tidak membutakan kehidupan kita. Dan terpancarlah kehidupan. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak, renungkan firman yang baru saja kita dengar. Kuasai hati kita. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebagai prioritas utama. Karena disitulah ditentukan batas-batas kehidupan. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebagai doa kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Haleluya Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dari awal sekali lagi nyanyikan, katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Haleluya, katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Amin Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita sembah Tuhan, urala nama syukuri rarabaya nama ralanambu. Kami bawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Kiara nabo, kiara rebe syerebe aralanama. Haleluya Yesus Tuhan. Tuntun hidup kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Mengerti isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Rirarabasyana ralaro. Kiarara masyana mata karala. Roh Kudus tuntun hidup kami. Kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Biar terpancar kehidupan. Biar rencana dan kehendak-Mu bisa digenapi. Terjadi melalui hidup kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu. Oralana masyarara mata karala daba. Kiarara besyanamu. Terima kasih Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Yesus Tuhan. Koralana masyana mata karala iaranamu. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Haleluya Tuhan. Supaya kehidupan terpancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara, biar musik mengalunkan lagu ini dengan lembut. Arahkan hati kita kepada Dia. Kita butuh kasih anugerah Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Supaya kita mampu menjaga hati kita. Meskipun menjaga hati kita adalah tugas kita. Tapi kita perlu anugerah daripada Tuhan. Butuh kekuatan atau kebaikan Dia. Karena dengan kekuatan kita gak mungkin. Apalagi hari ini berbicara mengenai amarah yang membutakan. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni? Bagaimana mungkin bisa kita menjaga supaya amarah kita tidak akhirnya merembet kepada dosa-dosa yang lain. Yang menghancurkan karena kita merasa benar. Karena kita sedang mencari keadilan. Kita merasa benar. Boleh bertindak sembarangan. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu berapa banyak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Ketika Anda mendengarkan khotbah. Lalu Anda tahu bahwa Anda perlu menguasai, mengontrol amarah dengan bijaksana. Mungkin ada sesuatu yang mengecewakan kita. Kondisi, keadaan, lingkungan, situasi atau seseorang. Dan kita berencana untuk membalas dendam atau kita simpan amarah itu. Tahun, 12 tahun atau puluhan tahun. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Bukan hanya mengingatkan kita, firman Tuhan berkuasa membebaskan kita. Untuk berjalan dalam anugerahnya. Kalau engkau mau dilepaskan daripada amarah yang kau simpan itu. Lalu berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya masing-masing. Sebuah wujud penyerahan, sebuah wujud doa. Secara daging gak terima. Secara daging berhak untuk melakukan apa yang kami merasa benar, main hakim sendiri. Tapi engkau mengingatkan kami dari peristiwa Dina di Syichem ini. Tuhan, berikan kekuatan, cabut setiap amarah yang sudah bahkan ada yang baru saja mungkin 1-2 hari
atau berbulan-bulan atau berminggu-minggu, tapi ada yang sudah belasan bahkan puluhan tahun. Cabut ya Tuhan. Berikan anugerah-Mu, gantikan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, Kau hakim yang adil. Bahkan gak perlu kami cari keadilan dari manusia. Engkau yang akan menggerakkan orang-orang. Engkaulah hakim yang adil itu. Engkau akan membela perkara demi perkara kami. Selamatkan umat-Mu. Bahkan yang sudah terlanjur melampiaskan amarah mereka, Tuhan bantu. Meskipun mungkin secara manusia sukar memulihkan hubungan yang sudah retak karena amarah yang diluapkan, saling balas, membalas. Tuhan pulihkan. Anugerah-Mu menyertai umat-Mu. Biar kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Supaya terpancar kehidupan. Tuhan pakai setiap umat-Mu. Kemanapun kami pergi dan melangkah. Kehidupan yang kami bawa. Bukan kematian. Bantu kami. Firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan bagi jalan kami. Bantu umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Ini doa kami. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Meteraikan firman-Mu, berikan anugerah dan kekuatan-Mu kepada umat-Mu, dan supaya memancar kehidupan senantiasa dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya berdoa supaya Anda menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian Anda berkata, aku mau menerima Dia. Anda mau masuk dalam kehidupan yang baru. Oleh karena itu ikuti doa yang sederhana ini tapi dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus, saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan hidupku, dosa dan pelanggaranku dengan darah-Mu yang kudus. Pada hari ini, dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, adalah Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. 2000 tahun lalu, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan dan jadilah Raja mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku percaya namaku ditulis di dalam kitab kehidupan-Mu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon menjadi keluarga rohani untuk memuridkan Anda supaya imanmu bertumbuh, dipakai Tuhan dan melayani sama seperti kami juga. Oleh karena itu Anda bisa klik link video Welcome Home di atas ini untuk Anda dituntun di dalam langkah-langkah selanjutnya. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Satukan hati kita kembali dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami, buat lawatan-Mu, persembahan yang kami bawa, baik uang kami, pujian, penyembahan kami, perpuluhan kami, juga firman yang kami dengar. Sungguh-sungguh Tuhan, biar kami dipakai Tuhan, kemanapun kami pergi dan melangkah membawa kehidupan. Dan namamu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya anugerah-Mu menyertai kami,
Umat-Mu menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun kami berada. Langit di atas kami menjadi sorga terbuka. Tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Dan biar hari ini, mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.